Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Memujilah kita kepada Allah, alhamdulillah. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya, Siti Sofia Isra Amri, siswi kelas 9 Al-Rasyid SMP Islam Atirah Bone. Pada kesempatan kali ini akan membedah sebuah buku yang dirilis oleh SMP Islam Atirah Bone, di mana buku ini sempat menjadi trending topik di kalangan masyarakat pendidikan karena buku ini terbit di tengah masa wabah pandemi corona. Buku ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan, dirilis oleh SMP Islam Atirah Bone setelah buku pertama dan kedua pada tahun 2018 dan 2019. Buku ini merupakan kompilasi artikel biografi yang dituliskan oleh siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Atirah Bone. Langsung saja, check it out! Yang pertama adalah identitas buku. Jika buku pada tahun 2018 mengangkat judul Let's Go Birding, kemudian tahun selanjutnya Legenda Rumah Kedua, maka pada tahun ini perilisan buku mengangkat judul Ensiklopedia Prestasi. Buku ini ditulis oleh Alif Ahmad Fauzan DKK. Alif Ahmad Fauzan adalah seorang ketua OSIS pada masa kepengurusan tahun 2018-2019, di mana sekolah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada setiap ketua OSIS di masing-masing angkatan untuk disematkan namanya menjadi perwakilan nama penulis pada setiap buku yang diterbitkan setiap tahunnya. Kemudian, buku ini merupakan cetakan pertama tahun terbit Maret 2020. Penerbit Media Karya bekerja sama dengan CV Kanaka Media, ketebalan 478 halaman. Sebelum melanjutkan, saya pada kesempatan kali ini sebagai pembedah juga salah satu penulis dalam buku Ensiklopedia Prestasi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Editor sekaligus pengarah juga koordinator tim kepenulisan Bapak Muhammad Nurholis SPD, juga kepada Ibu Evelina Satria Salam SPD MPD yang merupakan dosen IAIN Bone. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing kepenulisan artikel saya Bapak Zulkifli HB. Adapun latar belakang penulisan buku Ensiklopedia Prestasi adalah yang pertama, buku ini menjadi wujud kemampuan siswa menunjukkan perkembangan kemampuan berbahasa dan menulisnya selama berada di SMP Islam Atirah Bone. Yang kedua adalah buku ini menjadi tanda mata yang nantinya akan diberikan oleh siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Atirah Bone untuk kelas-kelas yang berada setelahnya. Adapun latar belakang yang ketiga adalah buku ini menjadi tugas akhir sekaligus syarat kelulusan siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Atirah Bone. Adapun tujuan kepenulisan buku adalah yang pertama, buku ini merupakan dokumentasi alumni-alumni yang berprestasi dari angkatan pertama sampai angkatan ke-7 SMP SMA Islam Atirah Bone. Yang kedua, buku ini merupakan referensi bagi generasi-generasi pendidikan sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga adalah buku ini merupakan sumbangsi siswa-siswi SMP Islam Atirah Bone dalam dunia literasi Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah tampilan cover buku. Jadi, buku Ensiklopedia Prestasi ini dibalut dengan cover yang bergambarkan ikon-ikon atau simbol nasional beberapa negara di dunia, seperti Ka'bah, Sphinx, kemudian Liberty, dan beberapa ikon-ikon lainnya. Nah, filosofi dari cover ini adalah sebagai bentuk representasi dari isi buku yang menyusun kisah-kisah apik para alumni yang kini telah merajut hidup di dalam dan di luar negeri. Kemudian bisa dilihat bagian background dari ikon yang terdapat pada cover ini berwarna gelap, berwarna abu-abu. Sedangkan ikon yang terdapat di bagian depan itu berwarna cerah. Kenapa backgroundnya tidak berwarna cerah seperti ikonnya? Maka di sini maknanya adalah bahwasanya para alumni yang diceritakan di dalam buku Ensiklopedia Prestasi, mereka adalah orang-orang yang punya militansi belajar yang kuat, yang kemudian ditempa, kemudian dibina, sehingga menjadi butiran mutiara yang kemudian kilaunya menyilaukan dunia. Mereka menjadi orang-orang yang hebat di lingkungannya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kemudian di bagian belakang cover itu terdapat sedikit bocoran atau gambaran bagaimana
isi dari dalam buku Ensiklopedia Prestasi. Jadi, di balik tampilan cover yang begitu menarik, terdapat narasi figur-figur inspiratif yang kini sudah melanglang buana ke berbagai belahan dunia. Baiklah, selanjutnya adalah kualitas bahan baku buku. Jadi, buku Ensiklopedia Prestasi ini disusun dengan menggunakan kertas berjenis book paper, di mana kertas ini sudah sangat sering digunakan pada berbagai buku novel dan kertas buku pada umumnya. Tampilan kertas berwarna agak kekuningan sehingga membuat mata lebih nyaman dan lebih mudah dalam membaca. Sifat kertas itu lebih ringan daripada HVS, sangat cocok untuk buku dengan ketebalan 478 halaman ini. Kemudian, sampul buku itu dibuat dari kertas yang tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal, cocok dengan ukuran ketebalan buku. Kemudian, daya rekat lem yang digunakan itu mempunyai daya rekat yang baik, sehingga pemeliharaan buku yang juga baik itu akan sangat mendukung masa tahan daya rekat kertas. Next, isi buku. Jadi, isi buku yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini itu merujuk pada salah satu artikel yang berjudul Dari Jogja ke Nusantara, karya saya sendiri, terdapat pada halaman 356. Jadi, artikel ini menceritakan tentang sosok Nur Asmah, seorang motivator, trainer, public speaker, kemudian ahli hipnoterapi yang kini bermukim di Kota Pelajar, Yogyakarta. Beliau adalah alumni angkatan pertama SMA Islam Atirah Bone. Di dalam artikel ini saya mengulas sosok Nur Asmah ini, bagaimana kehidupannya mulai dari ia kecil sampai bekerja sekarang. Sosok Asmah menjalani masa kecilnya bersama kedua orang tua dengan hidup merantau di negeri jiran Malaysia. Kehidupan yang keras di tanah rantau mengajarkan kepada sosok Asmah kecil bahwa mencari sesuap nasi itu tidaklah mudah. Setelah itu memasuki usia sekolah, Nur Asmah dan kedua orang tuanya kemudian kembali ke Indonesia dan menetap di Polewali Mandar. Akan tetapi hanya berselang 3 tahun setelah itu mereka pindah ke PK Bata Pinrang. Di sana sembari beradaptasi kembali dengan lingkungan dan teman-teman yang baru, sosok Asmah kemudian berusaha menemukan bakat di dalam dirinya. Pernah menjadi atlet voli, mengikuti gerak jalan dan menjadi juara umum, kemudian menjadi pemimpin upacara, juga menjadi juara kelas 6 tahun berturut-turut adalah sekelumit dari pengalaman unik yang dirasakan Asmah di masa remajanya. Memulai perencanaan masuk SMA, Nur Asmah sama sekali tidak tahu menahu tentang Atirah Bone, tidak mengenal Atirah Bone. Akan tetapi dari informasi seorang guru, ia mendapatkan pemberitahuan bahwa adanya sebuah sekolah di Kabupaten Bone yang memberikan beasiswa full selama 3 tahun. Setelah kedua orang tuanya meng-cross-check berita tersebut, maka mereka pun mendaftarkan Asmah ke sekolah Islam Atirah Bone. Pada saat itu Asmah juga mendaftar di sebuah sekolah di dekat rumahnya. Kemudian setelah dinyatakan lulus berkas, Asmah dan beberapa orang temannya berangkat ke SMA 1 Pinrang mengikuti tes tertulis dan wawancara. Setelah tes wawancara itu, Asmah sempat merasa pesimis karena ia tidak kunjung mendapatkan kabar kelulusan. Maka sembari berada di tengah ketidakjelasan yang ia rasakan, ia pun melakukan registrasi ulang, melakukan pendaftaran ulang di sekolah menengah atas yang ia dinyatakan lulus di sana. Kemudian setelah berselang 2 minggu sejak pelaksanaan tes, barulah ia mendapatkan kabar bahwa ia dinyatakan lulus dan diminta bersiap untuk menghadapi tes selanjutnya, yaitu survei rumah. Awalnya Asmah merasa sedikit heran sampai ada tes survei rumah. Akan tetapi setelah beberapa orang datang ke rumahnya, barulah ia benar-benar percaya. Dan ternyata Asmah dinyatakan lulus di tahap akhir ini. Dan inilah yang menjadi titik awal
sosok hipnoterapi ini menginjakkan kaki di bumi Arung Palaka menjadi pelajar di sekolah cinta Atirah Bone. Sama seperti tantangan yang dirasakan oleh siswa-siswi di asrama pada umumnya ketika pertama kali masuk, yang juga dirasakan Asma adalah beratnya berpisah dengan orang tua. Ditambah lagi dengan gedung sekolah yang baru selesai dibangun, suasana yang masih sangat baru, teman-teman yang masih sangat asing, dan tentunya berbeda culture, berbeda budaya, berasal dari daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya, juga merupakan tantangan yang sangat berat bagi Asma. Akan tetapi, ia menanamkan mindset bahwa Atirah Bone adalah pilihannya, dan setiap pilihan punya konsekuensi, maka ia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah ia pilih. Di Atirah Bone, Asma harus mengubur dalam-dalam keinginan lamanya, yakni menjadi seorang dokter ahli dalam, lantaran ia harus masuk jurusan IPS yang pada saat itu penjurusan menggunakan kecenderungan nilai rapor. Akan tetapi Asma tidak patah semangat, ia terus browsing, kemudian berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya, dan ia pun menetapkan sebuah target baru, psikologi UGM. Di SMA Islam Atirah Bone ini pula, Asma menjadi kapten tim basket putri SMA Islam Atirah Bone. Hingga suatu ketika ada sebuah kejuaraan, Asma dan skuad timnya kemudian berencana untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Walaupun mereka belum memiliki skill dasar sama sekali, akan tetapi mereka senantiasa berlatih dan giat berlatih hingga hari H perlombaan. Banyak penonton yang merasa risih, memandang sebelah mata, memandang remeh kepada Asma dan teman-temannya karena mereka menggunakan jilbab. Dan Asma pun sempat merasa pesimis karena lawan mereka tampak jauh lebih hebat dan juga tentunya tanpa menggunakan jilbab. Akan tetapi skuad tim Asma berusaha menunjukkan bahwasanya perempuan berjilbab pun bisa melakukan berbagai hal, dan tidak sia-sia mereka keluar menjadi juara 2 kejuaraan basket pada saat itu tingkat provinsi. Bahkan suatu ketika juga ada sebuah kejadian lucu di setiap Prima Bone. Pada saat itu setiap Prima Bone mengadakan perlombaan, dan angkatan 1 SMA Islam Atirah Bone dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, dengan semangat yang tinggi ingin mengikuti perlombaan tersebut. Asma dan teman-temannya pun harus berbagi tugas, maka alhasil ada beberapa orang yang harus mengikuti beberapa cabang lomba sekaligus merangkap. Sudah ikut di paduan suara, ikut pula menjadi penari, harus pula menjadi personil tarik tambang dan basket, menjadi gitaris pula. Akan tetapi tidak sia-sia. Di akhir perlombaan, Asma dan teman-temannya berhasil meraih 12 piala. Di sini Asma merasakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, berhasil membawa nama Atirah Bone hingga dikenal oleh orang banyak. Dan juga di Atirah Bone, sosok psikologi ini menemukan banyak keahlian baru. Ia juga lihai menari, kemudian pandai juga memainkan berbagai alat musik seperti gitar, cajon, dan kecapi. Kemudian sampai ia pernah menjadi candaan teman-teman basketnya. Mereka mengatakan, oh kapten kita pandai menari, seperti itu. Menjadi alumni itu sama dengan mengabadikan karakter Atira dalam diri. Itu yang bisa kita gambarkan dari sosok Nur Asma ketika ia tamat dari SMA Islam Atirah Bone. Jadi setelah tamat, Asma kemudian merantau seorang diri ke Jogja. Di sana ia mengikuti tes seleksi di UGM dan UNY. Namun ternyata layaknya jatuh tertimpa tangga, Nur Asma sampai berkali-kali gagal. Ia tidak kunjung mendapat kabar lulus di universitas yang ia inginkan. Malah ia lulus di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja. Maka pada saat itu Asma kembali harus mengubur impiannya untuk berkuliah di UGM. Di situ Asma kemudian berpikir bahwa sukses atau tidaknya seseorang itu bukan bergantung di mana ia berkuliah, akan tetapi apakah orang tersebut ingin sukses atau tidak. Dan ia juga senantiasa memegang prinsip teguhnya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Di tempat kuliah
kuliah, Asma kemudian harus berhadapan dengan berbagai macam kebudayaan yang baru, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, dan ini sudah ia alami di asrama, sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Tidak hanya itu, di tempat kuliah pun Asma terkadang melakukan protes kepada dosennya karena ada temannya yang melakukan kecurangan atau mencontek dan sebagainya. Dan karakter jujur, daya juang, dan tawakal yang ditanamkan di Atira itulah yang kemudian Asma bawa sampai sekarang ia bekerja. Asma berusaha membiayai sendiri hidupnya selama di Jogja, dan untuk pembiayaan kuliah ia mendapatkan beberapa beasiswa seperti beasiswa Super Semar, beasiswa Kemenak, beasiswa kampus. Untuk keperluan sehari-hari, Asma mendapatkannya dari hasil menjadi public speaker, melatih kemampuan soft skill, outbound, sampai jualan online. Tidak hanya itu, Asma juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia bahkan sempat menjadi ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikolog Indonesia Wilayah Yogyakarta. Dan ini merupakan hal yang sangat wow karena posisi ini sangat jarang ditempati oleh perempuan. Adapun di kampus, Asma pun sering menjadi delegasi kampus dalam berbagai ajang nasional, dan ini menyebabkan Asma berkeliling ke berbagai tempat membangun relasi teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Asma lulus dari UIN Jogja dengan predikat cum laude pada tahun 2018. Sekarang ia bekerja di PT Pan Brothers Tbk and Group. Ia bekerja sebagai HRD bidang ER, Employee Relation. Ia sedang berencana ingin melanjutkan S2, memperdalam dunia public speaking, dan lebih memperkenalkan diri ke masyarakat. Rindu. Satu-satunya kata yang terlintas di benak Asma saat mengingat sekolah tercinta Atirah Bone. Kesuksesan yang ia raih saat ini tidak terlepas dari segala tempaan dan militansi belajar yang diberikan pada saat berada di Atirah Bone. Untuk sekolah cinta, Asma senantiasa berharap Atirah Bone senantiasa anggun, unggul, dan cerdas. Secara singkat, buku ini bercerita tentang bagaimana para alumni bermimpi, bagaimana mereka punya cita-cita untuk bersekolah yang tinggi. Bisa kita baca pada artikel yang menceritakan sosok Harudin Ali yang ditentang habis-habisan oleh keluarganya untuk melanjutkan sekolah. Di dalam buku ini diceritakan masa kecil, masa remaja para alumni, bagaimana kemudian mereka menempa diri mereka di Atirah Bone, dan bagaimana tempaan yang diberikan itu mereka bawa saat mereka melanjutkan hidup di luar sekolah. Bagaimana mereka meraih kesuksesan di negeri orang. Ada kisah Haryono di negeri dua benua Turki. Ada kisah sosok Yusril Nur Hidayat yang menjadi perwakilan Indonesia dalam konferensi Asia Eropa di Spanyol. Ada kisah Zahratul Wardah dan Ainul Mardia yang bangga dengan jilbabnya di Amerika. Ada kisah para hafidh-hafidhah yang memperjuangkan hafalan mereka di tengah kesibukan yang melanda luar biasa. Juga tidak tertinggal kisah para medalis-medalis Olimpiade Sains Nasional. Buku ini sangat tercermin dari judul yang telah diberikan, Ensiklopedi Prestasi. Ensiklopedi adalah referensi yang berisi rangkuman, berisi ringkasan tentang segala cabang jenis informasi pengetahuan. Maka ensiklopedi prestasi ini adalah referensi yang menghadirkan, yang meringkas, yang merangkum segala jenis prestasi. Jadi tidak hanya menceritakan tentang prestasi intelektual, prestasi dalam suatu bidang, akan tetapi juga tentang prestasi akhlak dan karakter. Bukan hanya prestasi dari luar diri, tapi juga dari dalam diri. Dan yang terpenting adalah di dalam buku ini menyertakan bagaimana tidak hanya tentang bagaimana membangun suatu prestasi, tapi juga mempertahankan dan membangun yang lebih baik lagi. Oke, next, kelebihan buku. Yang pertama adalah sampul dan judulnya yang sangat menarik. Jadi, di bagian depan atau cover depan buku ensiklopedia prestasi itu menampilkan beberapa ikon atau simbol nasional negara-negara di dunia. Dilatar belakangi dengan warna background abu-abu yang memberikan kesan mencolok pada ikon yang ditampilkan di bagian depan. Di
Tidak hanya itu, buku ini juga dipandu dengan judul yang sangat menarik, Ensiklopedia Prestasi. Jadi akan sangat sayang sekali jikalau suatu karya, suatu tulisan itu isinya sangat monumental tapi judulnya kaku. Karena 90% pembaca akan menilai suatu tulisan itu dari judulnya. Apalagi beberapa buku-buku yang dijual di toko-toko itu dalam bentuk tersegel sehingga akan menyulitkan pembaca ketika ingin menilai dari dalam isi buku. Ditambah lagi, buku Ensiklopedia Prestasi ini pada bagian cover belakang itu menampilkan sedikit bocoran tentang isi buku. Yang kedua adalah dilengkapi quotes. Saya akan membacakan beberapa quotes inspiratif dari buku Ensiklopedia Prestasi. Menuntut ilmu layaknya bermain game, selalu ada level selanjutnya yang harus kita taklukkan. Di halaman lain, jangan silau pada hasil, tapi banggalah pada proses. All is well. Itulah beberapa quotes inspiratif dari buku Ensiklopedia Prestasi. Kemudian, kelebihan yang ketiga adalah dilengkapi catatan kaki. Seperti ini. Jadi, catatan kaki ini akan sangat mempermudah pembaca memahami kata-kata asing atau kata-kata baru yang terdapat di dalam teks artikel biografi. Yang keempat adalah bahasanya santai, kemudian narasi dituliskan dalam bentuk kohesi dan koherensi. Jadi tidak seperti karya-karya ilmiah pada umumnya yang menggunakan bahasa ilmiah, karena ini dalam bentuk biografi, maka bahasa yang digunakan pun layaknya bahasa sehari-hari. Adapun narasi yang dituliskan itu berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Kemudian kelebihan selanjutnya, kelebihan yang kelima adalah kita bisa membaca secara acak isi buku. Jadi tidak perlu membaca harus dari judul yang pertama, tapi kita bisa langsung mengacak. Mau membaca judul biografi yang kesekian, kemudian kembali ke nomor sekian, itu terserah pembaca. Ini salah satu kelebihan dari buku kompilasi artikel biografi. Ketika ada kelebihan, maka tentu ada kekurangan. Yang saya dapatkan dari buku Ensiklopedia Prestasi ini adalah yang pertama, ilustrasi gambar masih hitam putih. Terkait dengan penggunaan kertas yang digunakan pada buku Ensiklopedia Prestasi, yaitu jenis kertas book paper yang memang tidak terlalu cocok menggunakan ilustrasi berwarna. Sehingga ilustrasi yang terdapat pada buku ini adalah masih menggunakan tinta hitam putih. Kemudian, yang kedua adalah terdapat beberapa penulisan kata yang salah. Ini disebabkan karena adanya huruf yang terlewat, sehingga penulisan kata menjadi tidak sempurna. Yang terakhir, rekomendasi buku. Buku ini sangat layak untuk dibaca. Sajian bahasanya cocok untuk semua kalangan. Inspiratif, menguak sisi lain tentang figur-figur hebat yang dituliskan. Juga sangat mendetail sehingga membawa pembaca seolah-olah mendengarkan langsung dari narasumber. Tidak hanya tentang bagaimana membangun, menciptakan, membuat suatu prestasi. Sekali lagi, it's not just about how to building an achievement, tetapi juga bagaimana mempertahankan dan menciptakan yang lebih baik, how to maintaining it. Nilai-nilai edukatifnya diracik dalam narasi yang sangat memikat. Saya sangat merekomendasikan buku ini sebagai referensi yang benar-benar menarik untuk diulas. Demikian bedah buku Ensiklopedia Prestasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.